Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yati Sri Mulyati beserta dua rekan saya, Noklaili Nurlaili dan Erin Yanwar. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Pendidikan yang diampu oleh dosen kami, Ibu Umi Hani MPDI. Kami akan membahas tentang sistem informasi manajemen. Semoga apa yang kami jelaskan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami akan memulai membahas materi tentang sistem informasi manajemen. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa pada zaman sekarang, tentu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat. Bukan lagi menjadi hal yang sulit untuk diwujudkan, termasuk di dalam dunia pendidikan. Dapat kita rasakan di masa pandemi ini, kita dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kelancaran dalam belajar. Yang mungkin tadinya kita tidak tahu teknologi tersebut. Seperti sekarang, kita belajar menggunakan Zoom, Google Meet, Google Classroom, bahkan WhatsApp pun bukan hanya berfungsi untuk komunikasi saja, akan tetapi dapat menjadi media pembelajaran. Nah, di era baru dalam dunia pendidikan ini, diperlukannya reformasi pendidikan yang berkaitan erat dengan sistem informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan dunia pendidikan. Konsep sistem ini memiliki bagaimana cara meningkatkan dunia pendidikan agar meningkat secara signifikan. Implementasi sistem informasi manajemen pendidikan adalah sebagai pendukung kegiatan fungsi manajemen dalam rangka menunjang tercapainya sasaran dan tujuan fungsi-fungsi operasional dalam organisasi pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, banyak sekali lembaga pendidikan yang berhasil mengembangkan teknologi informasi dalam mendukung proses pembelajarannya, baik di dalam maupun di luar negeri. Sehingga dapat mengadopsi pola pembelajaran yang lebih mudah, cepat, memiliki nilai tambah, serta inovatif dalam mencari formulasi baru untuk memberikan tambahan ilmu maupun keterampilan bagi peserta didiknya. Adapun sistem berasal dari bahasa Latin, sistema, dan bahasa Yunani, sustema, adalah kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, ataupun energi. Sistem adalah kumpulan, grup, komponen, apapun, baik fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sedangkan informasi berasal dari kata Prancis kuno, information. Informasi merupakan kata benda dari informer, yang berarti aktivitas dalam pengetahuan dan komunikasi. Menurut istilah, informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu, sehingga mempunyai arti bagi penerima. Jadi, sistem informasi manajemen adalah sistem yang didesain untuk kebutuhan manajemen dalam upaya mendukung fungsi-fungsi dan aktivitas manajemen pada suatu organisasi pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Konsep dasar komponen sistem informasi ini adalah konsep sistem mendasari semua proses bisnis serta pemahaman kita tentang sistem informasi dan teknologi. Itu sebabnya kita perlu membahas bagaimana konsep sistem generik yang berlaku untuk perusahaan, bisnis, dan komponen serta aktivitas sistem informasi. Memahami konsep sistem informasi akan membantu kita memahami banyak konsep lain dalam berteknologi, aplikasi, pengembangan, dan manajemen sistem informasi.
Sistem informasi adalah sistem yang menerima sumber daya data sebagai input dan mengolahnya menjadi produk informasi sebagai output. Bagaimana sistem informasi menyelesaikan tugas ini? Ada komponen dan kegiatan sistem apa yang dilihat. Model sistem informasi ini menyorot hubungan antara komponen dan kegiatan sistem informasi. Ini juga menyediakan kerangka kerja yang menekankan 4 konsep utama yang dapat diterapkan untuk semua jenis sistem informasi. Ini pendapat menurut O'Brien and Marcus ya. Yang pertama itu orang, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan jaringan adalah 5 sumber daya dasar sistem informasi. Yang kedua itu sumber daya manusia, mencangkup penggunaan akhir dan spesialis sistem informasi. Sumber daya perangkat keras, terdiri dari mesin, kemudian dari media. Sumber daya perangkat lunaknya mencangkup program dan produser. Sedikit kesalahan, kayaknya sih bukan produser ya, tetapi prosedur. Kemudian sumber daya data mencakup yang berbasis data dan pengetahuan. Dan sumber daya jaringan mencakup media dan jaringan komunikasi. Kemudian yang ketiga, sumber daya data ditransformasikan oleh kegiatan pemrosesan informasi menjadi beragam produk informasi untuk pengguna akhir. Kemudian yang keempat itu pemrosesan informasi terdiri dari aktivitas sistem input, kemudian pemrosesan output, penyimpanan, dan kontrol. Nah, semua sistem informasi menggunakan orang, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan sumber daya jaringan untuk melakukan aktivitas input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan kontrol yang mengubah sumber daya data menjadi produk informasi. Begitu teman-teman. Kemudian komponen sistem informasi manajemen, yaitu menurut Nico adalah elemen-elemen yang membentuk sebuah sistem informasi. Komponen dalam sistem informasi manajemen umumnya terbagi menjadi 2. Yang pertama itu komponen sistem informasi manajemen fungsional, dan yang kedua itu komponen sistem informasi manajemen fisik. Ada dari arti tentang komponen sistem informasi manajemen fungsional itu, komponen sistem informasi manajemen fungsional merupakan semua komponen yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data, pemrosesan data, pengiriman data, penyimpanan, dan pelaporan informasi yang dilakukan oleh manajemen. Kemudian komponen sistem informasi manajemen fisik, yaitu merupakan semua peralatan fisik yang dibutuhkan sistem informasi manajemen agar bisa berjalan. Kemudian ada lagi komponen dari bagian manajemen fungsional nih ya. Terdapat sistem administrasi dari operasional, kemudian sistem pelaporan manajemen, kemudian sistem pencarian, keempat itu sistem database, dan yang kelima itu manajemen data. Nah, melalui sistem manajemen data menggunakan pengguna dan program aplikasi dapat berinteraksi dengan basis data.
Kemudian inti pokok dari bagian-bagian manajemen fisik yaitu yang pertama itu perangkat keras. Terdapat perangkat keras, kemudian perangkat lunak seperti software. Kalau perangkat keras itu hardware, dan yang ketiga itu database. Kemudian yang keempat itu personil, brainware ya. Dan kelima jaringan data. Dari komponen-komponen yang terdapat pada sistem informasi manajemen, antara komponen yang satu dan yang lainnya memiliki keterkaitan, jadi saling berkaitan ya. Kemudian karena alatnya berkaitan tersebut, para pemakai informasi bisa mendapatkan keyakinan dalam sebuah keputusan dan sebuah organisasi. Kemudian ada tentang materi yang selanjutnya ya, pengembangan sistem. Nah, pengembangan sistem itu berarti menyusun satu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Kemudian itu ada siklus hidup pengembangan sistem. Nah, pengembangan sistem informasi yang berbasis komputer dapat merupakan tugas kompleks keseluruhan yang membutuhkan banyak sumber daya dan dapat memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Proses pengembangan sistem melewati beberapa tahapan, mulai dari sistem itu direncanakan sampai sistem itu diterapkan, kemudian dioperasikan dan dipelihara. Nah, bila operasi sistem yang sudah dikembangkan masih timbul permasalahan yang kritis serta tidak dapat diatasi dalam tahap pemeliharaan sistem, maka perlu dikembangkan kembali suatu sistem untuk mengatasinya. Dan proses ini kembali ke tahap yang pertama, yaitu tahap perencanaan sistem. Siklus ini disebut dengan siklus hidup suatu sistem. Kemudian ada pendekatan pengembangan sistem. Nah, terdapat beberapa pendekatan nih untuk mengembangkan sistem, yaitu yang pertama adalah pendekatan klasik lawan pendekatan terstruktur. Kemudian pendekatan sepotong lawan pendekatan sistem. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan bawah naik lawan pendekatan atas turun. Kemudian yang keempat itu pendekatan sistem menyeluruh lawan pendekatan moduler. Kemudian yang kelima itu pendekatan lompat jauh lawan pendekatan berkembang. Nah, kemudian yaitu yang ketiga itu metodologi pengembangan sistem. Nah, metodologi adalah kesatuan metode-metode atau prosedur-prosedur, konsep-konsep pekerjaan. Bisa juga aturan-aturan atau postulat-postulat yang digunakan oleh sesuatu ilmu pengetahuan, seni, atau disiplin ilmu yang lainnya ya. Sedangkan metode adalah suatu cara teknik yang sistematis untuk mengerjakan sesuatu. Jadi metodologi pengembangan sistem berarti adalah metode-metode, prosedur-prosedur, konsep pekerjaan atau aturan-aturan yang akan digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Dalam pengembangan sistem informasi perlu digunakan suatu metodologi yang dapat digunakan sebagai pedoman bagaimana dan apa yang harus dikerjakan selama pengembangan ini. Dengan mengikuti metode atau prosedur yang diberikan oleh suatu metodologi, maka perkembangan sistem diharapkan akan dapat terselesaikan dengan berhasil. Urutan prosedur untuk memecahkan masalah ini
dikenal dengan istilah algoritma. Nah, ide munculnya metodologi ini karena terjadinya kegagalan-kegagalan dalam pengembangan sistem. Kegagalan yang dimaksud itu adalah tidak efisien, kurang berhasil, dan kegagalan lainnya. Sebagian besar dari metodologi yang dibuat dimaksudkan hanya untuk tahap desain sistem saja. Akan tetapi banyak juga yang dapat digunakan untuk tahap analisis sistem. Jadi, metodologi yang umum digunakan adalah metodologi analisis dan desain sistem terstruktur. Metodologi ini dapat digunakan pada tahap analisis dan desain saja. Sekian Assalamualaikum. Saya dari kelompok 4 manajemen pendidikan, yaitu akan menjelaskan tentang proses pengolahan data dalam sistem informasi manajemen. Pengolahan data adalah kegiatan atau operasi yang direncanakan guna untuk mencapai sebuah tujuan. Adapun unsur-unsur pengolahan data yaitu ada 14. Yang pertama, pengumpulan data. Data capturing merupakan aktivitas penangkapan data dari dalam dokumen dasar. Yang kedua, pembacaan, reading. Proses pembacaan data dari dokumen dasar digunakan agar dapat diproses lebih lanjut. Yang ketiga, pemeriksaan, verifying, bertujuan untuk menghindari kesalahan dari data yang dibaca. Yang keempat, perekaman, recording, proses penyimpanan data yang dibacakan dan diverifikasikan. Yang kelima yaitu penggolongan, classifying, penggolongan berdasarkan suatu klarifikasi. Yang keenam, pengurutan, sorting, digunakan untuk dalam pengolahan data. Yang ketujuh, peringkasan, summarizing, peringkasan data untuk menghilangkan kemunculan data yang sama. Yang kedelapan, perhitungan, calculation, melibatkan seluruh perhitungan aritmatika. Yang kesembilan, perbandingan, comparing, data yang dibandingkan untuk mengetahui posisi dan kondisi suatu data. Yang ke-11 yaitu pemindahan, transmitting. Yang ke-11 penampilan kembali yaitu retrieving, dan yang ke-12 penggandaan yaitu reproduction. Yang ke-12 penggunaan yaitu reproduction, penyajian informasi dalam bentuk hard copy, dan yang terakhir yaitu yang ke-13 penyebarluasan yaitu distribution, dapat dilakukan melalui media komunikasi data atau dikirim dalam bentuk hardcode. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.